Badan usaha milik negara atau BUMN industri pertahanan bernama Defense Industry Indonesia atau Defense ID diam-diam tengah mengembangkan senjata rudal hypersonic. Dalam pernyataannya, Defense ID tengah mengembangkan rudal hypersonic dengan melibatkan Kementerian Pertahanan dan BRIN. Hingga saat ini tidak banyak negara yang memiliki rudal hipersonik. Baru ada 3 negara yang terang-terangan memiliki kekuatan rudal hipersonik, yaitu Rusia dan Cina, yang terbesar disusul Amerika Serikat. Sementara itu, Defense ID masih belum mau membocorkan rudal hipersonik seperti apa yang mereka kembangkan. Defense ID adalah grup dari 5 BUMN yang mengkhususkan diri dalam sejumlah platform udara, Dirgantara Indonesia, platform darat, alat berat, senjata dan munisi atau pindad, platform laut, pembuatan kapal atau PAL Indonesia, sistem elektronik atau lain industri, dan bahan berenergi tinggi atau dahana. Defense ID mempunyai misi membangun kolaborasi inovasi nasional serta membangun kemandirian teknologi dan meningkatkan daya saing perusahaan. Selain itu, menjadi bagian dari rantai pasokan global dengan mengembangkan kemitraan strategis global dan berfungsi sebagai kekuatan pendorong utama untuk pengembangan ekosistem industri dalam negeri. Di sisi lain, industri masih dengan keinginannya untuk tetap memproduksi rudal balistik sendiri, yakni RX-450. RX-450 menjadi calon rudal balistik yang akan dibuat sendiri oleh Indonesia. Indonesia memerlukan rekanan yakni Turki dengan Roketsan membuat rudal balistik Khan. Khan akan menjadi tambahan bagus bagi Indonesia dalam pengembangan program rudal balistiknya. Sebetulnya sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia sudah belajar membuat roket dan rudal. Ialah roket Kartika 1 yang berhasil dibuat untuk kemudian meluncurkan satelit. Pembuatan roket Kartika 1 dilakukan Indonesia dengan bantuan Uni Soviet. Memang saat itu memiliki program roket amat sensitif. Pasalnya, Perang Dingin membuat semua pengembangan senjata mendapat perhatian negara besar. India misalnya, mereka mengembangkan bom nuklir yang sampai diintai oleh satelit AS. Apalagi Indonesia, pengembangan senjata strategis memungkinkan negara besar memantaunya. Akan tetapi setelah peristiwa 30 September, pengembangan roket Indonesia mendadak seret. Padahal jika terus dilanjutkan, bukan tak mungkin saat ini Indonesia sudah mampu meluncurkan satelit dengan roket buatannya sendiri. Cita-cita para insinyur roket Indonesia tak muluk-muluk saat ini. Bisa membuat roket untuk mengorbitkan satelit buatan sendiri keluar angkasa sudah sangat luar biasa. Kemudian mengubah roket tersebut jadi peluru kendali, semuanya dilakukan demi menjaga kedaulatan NKRI. RX-450 menjadi salah satu wadah untuk mewujudkan hal ini. RX-450 mempunyai kaliber 450 mm. Pada uji coba beberapa tahun lalu, RX-450 berhasil diluncurkan dengan jarak tempuh mencapai 100 km. RX-450 merupakan rudal permukaan ke permukaan. Ia bisa digunakan menyerang bunker musuh, pos komando, hingga baterai pertahanan udara lawan. Rudal balistik memandang digunakan untuk mengeliminasi objek vital lawan dari garis belakang tanpa harus mengerahkan jet tempur. Alutsista seperti inilah yang harus dipunyai Indonesia, efektif, murah, namun memberi hasil maksimal. Indonesia juga ingin meningkatkan jarak tembak RX-450. Jangkauan ideal rudal balistik jarak pendek ialah 250 km. Jarak seperti ini memungkinkan Indonesia menempatkan RX-450 di perbatasan sehingga mengancam calon lawan sebelum memasuki NKRI. Kini Kementerian Pertahanan Indonesia melanjutkan program RX-450. Menhan Prabowo melalui jajarannya Puslitbang Alpalhan, Balitbang Kemhan, beberapa waktu lalu melakukan litbang bersama, yakni program pengembangan lanjutan roket jarak 100 km ground to ground RHAN 450 yang sebelumnya diberi kode RX-450 di Pusat Riset Teknologi Roket Orpa Berin 8 Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Selain dapat berperan sebagai roket balistik untuk kepentingan militer, roket RX-450 juga dapat menjadi roket pengorbit satelit atau RPS yang ditargetkan mengudara tahun 2025.